Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Ruang Wacana Hikmah. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas wacana tentang kenapa sulit menerima kebenaran dan bahayanya. Semoga wacana ini menjadi salah satu renungan hikmah bagi kita bersama. Selamat menyimak. Kenapa sulit menerima kebenaran? Oleh Slamet Sukamto. Takabur seringkali disalahpahami hanya sebagai sikap tinggi hati karena harta, jabatan, atau status sosial. Padahal, bila dilihat secara teliti, bentuk takabur yang paling berbahaya justru adalah takabur batin, syirik khafi. Ia bersifat halus, tak terasa, dan seringkali menjangkiti orang-orang yang merasa sudah berilmu atau sedang menempuh jalan spiritual. Syirik khafi tampak ketika seseorang menolak kebenaran, meskipun kebenaran itu berkaitan dengan hal-hal yang sederhana atau disampaikan oleh orang yang dianggap orang biasa atau bahkan lebih rendah darinya. Penolakan itu lahir bukan karena kebenarannya salah, melainkan karena kesombongan ego merasa tersinggung, direndahkan, atau merasa digurui. Lain halnya bila penolakan terjadi karena seseorang masih dalam ketidaktahuan. Dalam konteks inilah, cara dan waktu atau timing bagaimana kebenaran disampaikan menjadi sangat penting. Seringkali kebenaran menjadi samar, bahkan hilang karena cara menyampaikannya penuh dengan kesombongan dan merendahkan orang lain. Namun, kita pun harus bijaksana dalam menempatkan kaidah masyhur. Unzur ma qala, wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Untuk perkara-perkara yang sudah jelas dan nyata kebenarannya, aksiomatik, seperti urusan adab, kebersihan, atau kejujuran umum, maka mutlak kita harus berpegang pada makalah tersebut. Menolak kebenaran yang sudah benderang hanya karena pembawanya dianggap bukan siapa-siapa adalah ciri nyata takabur. Sementara itu, untuk perkara yang masih samar, rumit, atau memerlukan ijtihad mendalam, barulah otoritas dan keahlian siapa yang berbicara menjadi penting untuk kita perhatikan sebagai bentuk kehati-hatian. Misal, kita tidak bisa percaya begitu saja terkait mesin kendaraan kita kepada orang yang tidak pernah belajar tentang mesin kendaraan, atau tentang pendakian spiritual kepada orang yang terlihat buruk akhlaknya baik dalam berbicara maupun bertindak. Tidak ada kebenaran yang kecil. Semua kebenaran adalah perkara besar dan merupakan ayat Tuhan yang nyata. Yang seringkali mengecilkan kebenaran hanyalah kesombongan ego hingga seseorang enggan menerimanya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatun. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batrul haqqi wa gumtun nasi. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Seseorang bertanya, sesungguhnya seseorang suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Maka, menolak kebenaran dengan alasan apapun adalah tanda bahwa ego masih berdiri tegak, dan itu merupakan keterpelesetan dari jalan Tuhan, Sirat al-Mustaqim. Karena itu, adab spiritual sejati adalah konsisten pada kebenaran dalam pikiran, ucapan, sikap, dan perilaku. Menghormati dan mengapresiasi setiap kebenaran dan kebaikan, serta siapapun pelakunya. Rendah hati di hadapan Tuhan dan semua makhluk tanpa memandang status sosial, suku bangsa, agama, atau simbol lahiriah. Sebab, menghormati, memuji dan mensyukuri kebenaran serta pelaku kebaikan adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Sebaliknya,
Penolakan, membantah, serta meremehkan kebenaran adalah awal keterpentalan dari Tuhan. Implementasi dalam keseharian. Menolak kebenaran seringkali terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Seorang suami yang merasa lebih utama seringkali terpancing egonya saat istri mengingatkan kebenaran. Demikian juga seorang istri yang secara finansial lebih besar, lalu menyepelekan kebenaran yang disampaikan suaminya. Contoh konkret, seorang istri mengingatkan agar suami meletakkan pakaian kotor di tempat cucian. Suami yang sadar akan kebenaran tentu akan mengiyakan, bahkan berterima kasih. Namun bagi yang di hatinya masih ada kesombongan, ia akan merasa tersinggung karena merasa otoritasnya digurui oleh hal sepele. Begitu pula seorang tokoh atau pendidik yang diingatkan oleh orang dianggap awam tentang disiplin kebersihan. Bila ia berada dalam kebenaran, ia pasti akan setuju dan berterima kasih. Namun, jika ia menolak karena merasa lebih tinggi ilmunya, itu adalah tanda bahwa kesombongan masih subur di batinnya. Hal serupa sering terjadi dalam musyawarah. Ketika seseorang yang secara strata sosial dianggap bukan siapa-siapa, bicara dengan benar dan bijak, namun pendapatnya dimentahkan hanya karena ia dianggap bukan siapa-siapa. Betapa bahayanya sikap takabur, baik zahir maupun batin, bagi diri dan orang lain. Sikap ini menghalangi manusia untuk bersikap benar dan bijak, serta menumbuhkan kezoliman dan ketidakadilan dalam kehidupan. Semua itu disebabkan oleh keegoisan dan ingin menang sendiri, dan penuh keangkuhan. Merasa semua yang diraih, baik materi, ilmu, maupun status sosial, adalah hasil jerih payahnya sendiri, tanpa kesadaran bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan digunakan demi kemanfaatan kehidupan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72, Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansarin. Yang artinya, sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ada benang merah yang jelas bahwa konsekuensi antara takabur dan syirik adalah sama-sama diharamkan masuk surga. Ini bisa disimpulkan bahwa esensi takabur adalah kesyirikan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah makalah Imam Fudail bin Iyad, wafat 187 Hijriah, seorang sufi asket besar yang sangat tajam dalam membaca penyakit batin. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik, dan ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan dari keduanya. Betapa besar celakanya bagi orang-orang yang sombong, karena sombong adalah kesyirikan yang tidak ada ampunan Allah bagi pelakunya. Na'udzubillahi min dzalika. Sejarah telah membuktikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy disebut kaum jahiliyah kafir, bukan karena ketidaktahuan, tapi karena jahil. Tidak tahu dan jahil adalah dua hal berbeda. Ketidaktahuan adalah manusiawi, karena seluas apapun pengetahuan manusia, tetap ada hal-hal yang tidak diketahuinya. Sementara jahil adalah takabur, yaitu penolakan akan kebenaran yang sudah jelas dan terang benderang, serta diketahui secara sadar. Mereka tahu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran, tapi mereka menolak karena takabur, gengsi, dan merasa rugi jika kebiasaan buruk nafsu mereka harus berhenti. Kaum jahiliyah ingin terus melakukan kezoliman, kekejaman, ketidakadilan, dan penindasan. Karena itulah mereka disebut kaum kafir, yang maknanya adalah kaum yang menolak kebenaran karena ketakaburan. Ini sekaligus menjelaskan bahwa klaim kekafiran bukanlah klaim teologis, tapi klaim pengingkaran atas kebenaran dan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Pada akhirnya, takabur bukanlah sekadar urusan penampilan, melainkan urusan penerimaan hati dan sikap konsisten terhadap hakikat kebenaran, serta meninggalkan keburukan. Ketidakmauan kita untuk menerima teguran sederhana dari pasangan atau saran baik dari orang lain adalah cermin nyata bahwa masih ada berhala ego di dalam batin. Keselamatan spiritual hanya dapat dicapai ketika kita mau berusaha selalu memadamkan api kesombongan itu dengan kerendahan hati, menyadari, menerima, serta mengapresiasi bahwa setiap kebenaran dan kebaikan serta pelakunya adalah ayat Tuhan yang nyata. Semoga kita semua selalu dalam petunjuk dan pertolongan Tuhan, diselamatkan dari kesombongan baik yang zahir maupun batin, dan diberi kekuatan untuk senantiasa bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan semua makhluk, serta diberi kekuatan untuk bisa mengosongkan hati dari sifat tercela dan menghias hati dengan sifat terpuji, serta mentajalikan akhlak luhur Tuhan secara nyata dengan laku hormat, cinta penuh kasih, adil, arif, dan bijaksana tanpa pandang suku, bangsa, maupun agama. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadiran Anda di Ruang Wacana Hikmah. Semoga setiap perjumpaan kita adalah silaturahim penuh keberkahan dan kecerahan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thaliq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kebajikan.